kota tertutup, pembantaian terus berlanjut. Beberapa calon petarung secara naluriah menekan tombol bantuan darurat setelah terluka dalam pertempuran pertama mereka, dan gagal. Beberapa calon petarung menjadi pucat karena shock setelah membunuh monster. Beberapa calon petarung yang kuat bersemangat setelah membunuh monster. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota tertutup, terdapat layar keamanan besar dalam bangunan tinggi yang menampilkan segala sesuatu yang terjadi di setiap sektor di kota. Strategi yang sangat lemah. Di salah satu ruangan dalam bangunan besar ini, seorang perwira militer sedang minum dengan seorang pria kekar. Layar di dinding samping menampilkan pembantaian yang terjadi di kota. Pria kekar itu menghela nafas, menyaksikan para pemuda ini bertarung dengan monster-monster ini mengingatkanku pada saat kita masih muda. Ya, dari sekilas, kebanyakan dari mereka berusia sekitar 20 tahun, yang merupakan titik termuda namun paling rapuh dalam hidup mereka. Perwira militer itu juga menghela nafas, Wang tua, setelah sekejap mata, kami berdua bersaudara telah menjadi tua. Dulu, kami juga pemula di kota Jiangnan. Sekarang kau adalah kepala guntur dojo, haha. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak, monyet besi, bukankah kau juga berhasil mencapai mayor jenderal? Instruktur militer melihat dengan kaget pada tampilan itu. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Wang tua, cepat dan lihat. Di layar ada beberapa video kota. Karena ada begitu banyak kamera yang merekam, video di layar sering berubah. Itu berubah. Perwira militer itu segera menekan telepon di samping dan memerintahkan, kunci calon pejuang barusan dari kamera tanda pagar 21, kunci dia. Ya, suara yang mengesankan datang dari telepon. Pria kekar Wang memandang dengan curiga pada saudara baiknya, monyet besi, apa yang baru saja kamu lihat? Wang tua, kamu akan segera melihat, instruktur militer tertawa misterius. Sesaat kemudian, tampilan berubah menjadi video dari sebelumnya. Dalam video itu ada 5 kucing bayangan yang terus-menerus menyerang calon petarung. 5 kucing bayangan ini adalah 5 kucing bayangan tingkat H, dan calon petarung memegang perisai heksagonal, pedang hantu, dan terlihat sangat muda. Itu memang Luo Feng. Oh, mata pria kekar itu berbinar. Bagaimana dengan ini? Anak-anak ini kuat bukan, kata perwira militer. Anak ini sebenarnya menggunakan ujian ini sebagai kesempatan gratis untuk melatih dirinya sendiri. Dan lihat, tekniknya gila. Petik 2. Kelas Ruwei. Kelas Ruwei. Mata pria kekar itu berkedip dan menatap kelima kucing bayangan yang menyerang Luo Feng. Setiap dodge Luo Feng tidak membuat banyak gerakan, tetapi dengan mudah menghindari setiap serangan dari masing-masing Shadow Chat. Rasa jalan-jalan ini benar-benar menguasai dua pria kuat ini. Teknik kelas Ruwei, bahkan banyak petarung level Panglima Perang tidak bisa melakukannya. Tekniknya benar-benar mencapai kelas Ruwei. Luar biasa, luar biasa. Pria kekar itu menarik napas, dia baru berusia 18 tahun. Tekniknya sama baiknya dengan tingkat kebugarannya. Dengan bakat yang bagus, tingkat kebugaran Anda akan tinggi. Namun, teknik dihasilkan dari pengalaman pertempuran dan pemahaman dasar yang jelas. Hanya dengan begitu Anda dapat memasuki kelas Ruwei. Bagaimana Anda tahu dia berusia 18 tahun? Perwira militer itu terkejut, kamu kenal dia? Dia Luo Feng. Sialan, Dojo of Limits merekrutnya lebih dulu, teriak orang kekar dengan marah. Dojo of Limits benar-benar beruntung. Luo Feng ini baru berusia 18 tahun, tetapi tidak hanya tingkat kebugarannya yang fantastis, tetapi tekniknya juga luar biasa. Kelas Ruwei pada usia ini, akan menjadi apa dia di masa depan? Petik 2. Memahami. Pejuang tingkat Panglima Perang yang bahkan kuat itu belum mencapai kelas Ruwei dalam teknik. Jelas teknik Anda harus sangat bagus untuk bisa mencapai level ini. Dalam pertarungan nyata, tingkat kebugaran hanyalah satu sisi. Teknik, keterampilan, dan kemauan juga ikut berperan. Tidak. Pria kekar itu membanting meja, kita tidak bisa membiarkan Dojo of Limits mencuri jenius ini. Syukurlah aku beruntung dan melihat adegan ini saat minum bersamamu, monyet besi. Apa yang kamu rencanakan? Sang perwira militer tertawa. Apa? Menangkan dia. Pria kekar itu melotot, aku akan memenangkan hatinya apapun yang terjadi. Dojo of Limits mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi teknik pemuda ini sangat mencengangkan. Aku akan memenangkannya dulu. Bukankah itu hanya uang?
Sungguh beruntung bertemu dengan pemuda berbakat seperti itu. Dibandingkan dia, Wan Dong meleset sejauh 18.000 mil. Petik 2. Perwira militer itu tertawa. Monyet besi, buat salinan rekaman ini untukku nanti, kata pria kekar itu. Tentu, tidak masalah, kata perwira militer itu sambil mengangguk. Pada fajar hari di kota monster yang tertutup, Luo Feng bertemu dan dikelilingi oleh 3 harimau mastif, 2 kucing bayangan, dan 2 babi bulu besi di sektor yang hancur. Butuh sedikit energi untuk mengumpulkan ketujuh monster ini di sini. Baik, terus datang. Seperti itu, Luo Feng tenang, dan seolah-olah sedang berjalan-jalan, dia sesekali melangkah ke kiri, sesekali melangkah ke kanan, dan ke depan, dan ke belakang. Terkadang dia sedikit membengkokkan pinggangnya, terkadang dia akan membengkokkan tubuhnya. Dengan gerakan kecil dan kecil ini, ketujuh monster itu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di tubuh Luo Feng. Geraman gelombang-gelombang, dari sudut matanya, Luo Feng melihat seekor harimau mastif terbang ke arahnya. Di sekelilingnya ada 4 monster lagi yang bersiap untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Melihat situasinya, kakinya berbalik dan tubuhnya langsung bergerak. Tidak bagus, nyaris tidak meleset. Pikir Luo Feng tanpa harapan. Sepertinya cakar kucing bayangan itu hendak mencengkeram tubuh Luo Feng, tetapi anehnya, tubuh Luo Feng tiba-tiba bergerak 5 cm, yang memungkinkan dia nyaris melewatkan serangan itu. Benar-benar tantangan untuk mempelajari teknik kelas Ruwei yang legendaris, sepertinya Luo Feng menghindari semua serangan, tapi kenyataannya. Luo Feng sendiri jelas, dia gagal. Karena di saat-saat terakhir dia menggunakan kekuatan spiritualnya pada perisai heksagonal di lengan kirinya untuk menciptakan kekuatan penggerak. Karena kekuatan inilah Luo Feng dapat menggerakkan 5 cm itu. Dalam pertempuran, teknik Anda sangat penting, itulah sebabnya Luo Feng telah melatih tekniknya sepanjang malam. Biasanya, pelatihan teknik membutuhkan pemahaman yang sangat kuat di dasar, yang biasanya membutuhkan 10 tahun kerja pahit. Dan bertarung dengan monster selama bertahun-tahun melatih cara menghindar ke dalam kesadaran Anda. Setelah Anda cukup berlatih, refleks Anda akan ikut bermain, apapun situasinya. Pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar, banyak pelatihan, dan refleks. Ketiga tingkatan ini adalah dasar dari teknik. Di atas ketiganya adalah kelas Ruwei. Kelas Ruwei berarti Anda memiliki kendali penuh atas kekuatan dan tubuh Anda dan dapat menggunakan jumlah energi terkecil untuk menghindari serangan. Semua jenis dodging, seperti yang telah dihitung oleh komputer. Alasan kenapa teknik kelas Ruwei begitu sulit adalah karena ketika kamu baru saja mengelak, segala jenis kesalahan akan menyebabkan serangan dari monster itu menyerangmu. Begitu Anda terkena monster, kebanyakan orang akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Saat berlatih teknik kelas Ruwei, tidak terlalu efektif untuk berlatih dengan monster yang jauh lebih lemah dari Anda. Luo Feng sedang diserang oleh 7 monster sekarang, kekuatan dan kecepatannya digunakan dengan kemampuan terbaik mereka. Namun, terlalu sulit untuk tidak tersentuh sama sekali saat dikelilingi oleh 7 monster. Kurasa sekarang aku di kelas Ruwei. Saya juga menggunakan gerakan terkecil dan terkecil untuk mengelak dengan hati-hati. Tentu saja terkadang kesalahan akan terjadi. Luo Feng merasa sedikit lelah, jadi pedang hantu yang tidak pernah menyerang tiba-tiba tumbuh subur dan monster-monster itu menangis kesakitan. 5 aliran darah segar mengalir keluar dan 5 dari 7 monster langsung terbunuh. 2 lainnya menyadari situasinya dan melarikan diri. Namun, setelah malam pelatihan ini, teknik saya setidaknya memiliki 2 kali lipat dalam keterampilan. Luo Feng tersenyum, pelatihan seperti apa yang bisa dibandingkan dengan pengalaman pertempuran nyata dengan monster? Dan pertempuran macam apa dengan monster yang bisa dibandingkan dengan pelatihan ekstrim Luo Feng? Hanya dengan menantang batas tubuh Anda dapat mengetahui di mana batas penghindaran Anda. Pelatihan malam ini sangat menguntungkan Luo Feng. Luo Feng lebih kuat dari harimau mastif tingkat H, kucing bayangan, dan babi bulu besi secara 1 lawan 1. Namun, 7 monster bisa membunuh seseorang. Tinju bisa memiliki kekuatan 3000 kg, tetapi muatan 2000 kg dari monster sudah cukup untuk melukai Luo Feng. Bahkan si jenius, Wan Dong, tidak akan mencoba jenis pelatihan yang ekstrim seperti itu. Atau, Anda mungkin akan ditarik oleh 7 monster. Tapi Luo Feng berani mencoba hal seperti itu. Karena dia memiliki kekuatan spiritualnya.
Jika dia pernah menghadapi bahaya apapun, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya pada perisai atau pedang hantunya untuk memberinya dorongan dan menggunakannya untuk menghindar. Sayang sekali kekuatan spiritual ini hanya bisa digunakan pada benda mati. Setelah mendekati seseorang, ia akan terserap ke dalamnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kekuatan spiritualnya tidak dapat digunakan untuk mengendalikan manusia dan hewan. Dia hanya bisa mengontrol benda-benda seperti logam dan kayu. Namun, kekuatan spiritual sudah memberi Luo Feng banyak kegembiraan. Setidaknya, dia cukup terampil untuk menghindari kelas Ru Wei. Tentu saja, itu adalah tipe yang berbeda dari Ru Wei yang mengelak. Sejak ketika dia membuat kesalahan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dorongan. Namun, hanya kemampuannya menghindar saja tidak lebih buruk dari kelas Ru Wei biasa. Dan itu juga lebih aneh. BEEP gelombang-gelombang gelombang BEEP gelombang-gelombang gelombang BEEP gelombang-gelombang gelombang. Suara menusuk telinga tiba-tiba terdengar di seluruh kota. Di saat yang sama, suara berat juga menyebar ke seluruh kota. Waktu habis, semua calon pejuang segera kembali ke pintu keluar kota. Ujian tempur sudah selesai. Luo Feng tertawa. Saya akan terus melakukan pelatihan teknik kelas Ru Wei semacam ini sampai saya tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk membantu saya. Teknikku juga akan mencapai kelas Ru Wei. Luo Feng memotong telinga kiri kelima monster itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan bergegas menuju gerbang utama kota monster. Di pintu masuk kota monster, para calon petarung pergi satu per satu. Hampir setiap calon petarung memiliki sedikit noda darah pada mereka, apakah itu darah mereka sendiri atau darah monster itu. Bahkan ada beberapa calon petarung yang sedang digendong oleh temannya. BIP gelombang BIP gelombang. Suara menusuk telinga terdengar dan sebuah truk besar dan berat keluar dari kota. Truk itu penuh dengan mayat monster itu. Hei, ini adalah mayat calon pejuang. Seseorang datang menjemput mereka, salah satu truk besar berhenti di samping, dan memang ada cukup banyak mayat. Beberapa dari mereka kehilangan sebagian besar tubuh mereka, yang jelas digigit monster. Truk itu membuang mayat-mayat ini ke samping. Ah! Gan! Yin! Dalam sekejap, beberapa calon petarung berteriak. Beberapa dari mereka bahkan pergi ke mayat dan meratap. Apa yang kamu tangisi? Suara dingin dan mendominasi terdengar dari seorang perwira militer, yang menyebabkan banyak pandangan marah untuk melihat ke arahnya. Tapi perwira militer ini mengamati sekeliling dengan dingin, siapa yang tidak mati saat bertarung dengan monster. Anda memilih untuk mengambil jalan seorang pejuang, jadi persiapkan diri Anda untuk mati. Masyarakat memberi hak khusus kepada pejuang, mengapa? Bukan untuk Anda nikmati, tetapi karena Anda membunuh monster dalam jumlah besar yang menguntungkan umat manusia. Itulah mengapa Anda menerima keuntungan khusus. Posisimu, otoritasmu, kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk menerima semua ini. Dalam latihan ini kamu hanya diberi monster terlemah, dan mereka bahkan bukan tipe yang membentuk paket. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati ini, bagaimana Anda berharap untuk bertahan hidup di alam liar? Pidato petugas itu membuat setiap calon petarung terdiam, karena mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang monster. Monster yang paling sulit untuk dihadapi adalah tipe paket, seperti tipe anjing, singa mastif. Setiap kali mereka bergerak dalam satu pak berisi sekitar 10, jadi bahkan petarung tingkat menengah tidak akan mendekati mereka. Dua telinga kiri monster, selanjutnya, lengan kiri terluka. Lu Fang. Oke, telinga kiri 3 monster, lumayan, selanjutnya. Di pintu masuk kota, setiap calon petarung yang keluar pergi ke telinga mereka yang mereka terima dari pembantaian untuk membuktikan berapa banyak monster yang mereka bunuh. Lihat, Luo Feng keluar. Itu adalah Luo Feng yang dibina oleh Dojo of Limits. Aku ingin tahu berapa monster yang dia bunuh. Just karena tingkat kebugaran tubuhnya bagus bukan berarti dia akan pandai membunuh monster juga. Sebagian besar calon petarung sudah keluar, dan semuanya fokus pada Luo Feng, yang baru saja keluar dari pintu masuk. Luo Feng, Wan Dong, dan Ma Xiao, ketiganya adalah calon petarung yang dibina. 1 hingga 10, dan 10 hingga 100, hampir semua orang di sini mengenali Luo Feng dan yang lainnya. Tepat ketika dia keluar, dia sedang ditatap oleh sejumlah besar calon pejuang, jadi Luo Feng tidak bisa membantu tetapi goyah. Luo Feng, benar.
Serahkan telinga kiri monster itu kepadaku, ada 3 perwira militer yang duduk di depan, dan 2 dari mereka sedang menggunakan laptop sementara salah satunya sedang melihat Luo Feng. Iya, Luo Feng mengangguk dan meletakkan tas yang dibawanya. Dalam beberapa saat, sejumlah besar calon pejuang berkumpul dan tatapan mereka semua terfokus pada tas Luo Feng. Mereka semua penasaran, berapa monster yang dibunuh Luo Feng. Luo Feng segera membalik tas itu dan menuangkan sejumlah besar kuping ke dalam pot logam. Sebuah tumpukan kecil terbentuk, yang mengisi lebih dari setengah pot. Sangat banyak. Orang ini membunuh begitu banyak monster. Semua calon pejuang yang menonton dari jauh terkejut. Pada saat itu, perwira militer sedang menghitung telinga, dan segera setelah itu dia tersenyum sambil melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, lumayan, total 36 telinga kiri monster. Hingga saat ini, Anda memiliki pembunuhan yang paling banyak dikonfirmasi. Dan kamu juga tidak terluka. Selanjutnya, perwira militer itu melihat ke arah orang-orang yang mendekat dan Luo Feng tersenyum saat dia berjalan pergi. Setelah saya lulus ujian tempur-tempur, saya akan menjadi pejuang sejati juga, Luo Feng sangat gembira. Setelah itu, Luo Feng bergabung dengan kerumunan dan menyaksikan orang lain menyerahkan telinga kiri monster mereka. Beberapa dari mereka tidak mengalami luka sama sekali, tetapi kebanyakan dari mereka luka ringan, yang akan sembuh dalam waktu istirahat sekitar 10-15 hari. Ada juga calon pejuang yang terluka parah. Yang Wu, lumayan, telinga kiri 3 monster, luka ringan di bahu kiri. Lanjut, Yang Wu juga kembali dengan selamat. Saudara Yang, teriak Luo Feng dari kerumunan. Gila, Yang Wu tertawa keras saat dia bergegas, bagaimana kabarmu? Berapa banyak monster yang kamu bunuh? Petik 2. 36, Luo Feng dan Yang Wu berjalan menuju sudut. 36. Sial, gila kamu gila. Monster-monster ini sangat sulit untuk dibunuh. Yang Wu melirik, terutama harimau mastif itu, dia lebih cepat dariku dan bahkan tidak membuatku memulai kekuatannya. Levelnya sama, tapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari pejuang manusia. Saya mempertaruhkan hidup saya hanya untuk membunuh 3. Luo Feng tertawa, memang, Anda tidak bisa meremehkan monster level H. Bahkan seorang pejuang tingkat menengah akan kesulitan menghadapi 7 atau 8 dari mereka. Luo Feng hanya bisa berlatih seperti yang dia lakukan karena kekuatan spiritualnya. Wan Dong. Ini Wan Dong, calon petarung jenius yang dibina oleh Dojo Guntur. Entah berapa banyak telinga kiri monster yang dia kumpulkan. Aku ingin tahu, dibandingkan dengan Luo Feng, siapa yang lebih kuat? Ya, satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan Luo Feng adalah Wan Dong ini. Gelombang diskusi muncul, yang membuat Luo Feng dan Yang Wu, yang bersembunyi di belakang, mengangkat kepala dengan heran. Yang Wu bahkan lebih terkejut saat dia berkata, Yang Wan Dong sampai sekarang harus keluar. Gila, ternyata tingkat kebugaran tubuh Wan Dong tidak seburuk milikmu. Aku ingin tahu berapa monster yang dia bunuh. Pada saat ini, para calon petarung yang berdiri di depan semuanya menatap tas Wan Dong. Dan calon pejuang di belakang semuanya mendengarkan dengan cermat. Ada banyak telinga kiri monster. Sepertinya ada banyak keributan menyusul, dan kemudian suara perwira militer terdengar, Wan Dong, total 51 telinga kiri monster. Haha, kamu telah melampaui Luo Feng, dan untuk sementara menjadi calon petarung dengan pembunuhan paling banyak dikonfirmasi. 51. Lebih dari Luo Feng. Wan Dong ini memang kuat, 51 monster keluar dari dunia ini. Para calon petarung yang telah mengalami kekuatan monster itu sendiri terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Gila, Wan Dong ini memiliki lebih banyak darimu, Yang Wu terkejut. Apakah ada gunanya membunuh begitu banyak? Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Dia menghabiskan sepanjang malam untuk melatih tekniknya. Jika dia benar-benar ingin membunuh monster level H terlemah, dengan kekuatan Luo Feng, dia bisa memilih monster yang sendirian. Dengan itu, bahkan 100 pembunuhan dalam satu malam tidak akan aneh. Luo Feng, terdengar suara. Luo Feng menoleh dan melihat seorang perwira militer dengan kumis lebar tersenyum, ikutlah denganku, seorang teman ingin bertemu denganmu, tepat di ruang istirahat di depan. Oh, Luo Feng agak curiga. Temui aku. Tapi Luo Feng tidak membuat penundaan dan segera mengikuti pria berkumis besar itu ke ruang istirahat.
Sebelum dia masuk, Luo Feng melepas seragam pertempuran bernoda darah dan mencucinya sedikit. Dia kemudian berganti pakaian bersih dan segar sebelum masuk. Di ruang istirahat, seorang pria kekar duduk di sana dengan mata tertutup. Mereka tiba-tiba terbuka dan, seperti kilat, memandang Luo Feng. Luo Feng kaget. Pria yang dia kenal ini, adalah pria yang sedang berbicara dengan kepala instruktur Zhuge, dan salah satu dari 4 besar dari Thunder Dojo di kota Jiangnan. Nama saya Wang Heng, dan saya kepala instruktur dari Dojo Guntur. Pria itu tertawa. Luo Feng, duduk. Duduk dengan kepala instruktur ini secara langsung. Luo Feng terkejut di dalam. Dia benar-benar mengerti seberapa besar otoritas yang dimiliki pria ini. Otoritas instruktur kepala dojo bisa dibandingkan dengan wargot. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa dibilang pria kekar ini memiliki kota Jiangnan di tangannya. Mengapa kamu tidak duduk? Takut aku akan menggigitmu. Haha, pria kekar itu mulai tertawa keras. Luo Feng tertawa dan duduk di depannya dan berkata, Tuan Wang, apa urusanmu denganku hari ini? Petik 2. Itu mudah. Pria kekar itu tersenyum, saya melihat situasi keluarga Anda. Anda berasal dari keluarga biasa dan ayah Anda bekerja di perusahaan renovasi sementara ibu Anda bekerja sebagai kasir di supermarket. Latar belakang Anda tidak terlalu bagus, namun Anda sudah bisa mencapai tempat Anda saat ini hanya pada usia 18 tahun, yang sangat langka. Luo Feng mengeluarkan senyuman yang rumit, memang, dia telah bekerja terlalu lama untuk hari ini. Saya sangat menghargai Anda, dan saya pikir Anda memiliki masa depan yang cerah. Saya secara resmi mengundang Anda, Luo Feng, untuk bergabung dengan dojo Guntur saya. Pria kekar itu memandang Luo Feng. Aku sudah menandatangani kontrak dengan dojo batas. Luo Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pria kekar yang tidak yakin itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kontrak. Jika itu kontrak, Anda bisa memutuskannya. Itu hanya biaya yang harus Anda bayarkan. Menurut aturan pejuang, pembayaran tidak akan melebihi 100 juta. Saya percaya bahwa Anda jauh lebih berharga dari harga ini. Dojo Guntur kami akan membayar harga ini untukmu. Petik 2. Juga, jika Anda bergabung, saya akan mengatur kontrak pelatihan khusus untuk Anda di markas besar Dojo Guntur dunia utama kami. Pria kekar itu tertawa, setiap tahun, tidak lebih dari 10 pejuang yang akan menerima undangan ini. Masing-masing akan menjadi salah satu jenius yang baik. Sejauh ini, kami hanya mengirimkan 3 undangan tahun ini. Salah satunya adalah pejuang tingkat lanjut berusia 20 tahun dari Uni Eropa. Seorang jenius lain dari Amerika Selatan adalah pembaca roh. Dan yang ketiga dari kota Jianghua di Cina, seorang petarung tingkat menengah berusia 16 tahun. Anda akan menjadi yang keempat. Petik 2. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Masing-masing dari ketiganya sangat kuat. Jelas, Wan Dong, dan Ma Xiao, yang dibina tidak cukup memenuhi syarat untuk undangan ini. Tapi sejujurnya, hanya dengan tingkat kebugaran Luo Feng, dia tidak memenuhi syarat untuk kontrak semacam itu. Namun, seiring dengan ini, dia juga memiliki pengetahuannya tentang teknik Ruwei ini cukup bagi Luo Feng untuk menerima undangan kontrak pelatihan khusus. Sejak Luo Feng, yang baru berusia 18 tahun, secara luar biasa telah mampu mempelajari teknik Ruwei. Selama Anda bergabung dengan dojo Guntur saya akan memberi Anda kontrak ini dan mengirim Anda ke markas besar kami di seluruh dunia untuk pelatihan. Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dibimbing secara pribadi oleh Dewa Petir, legendaris. Pria kekar itu tersenyum sambil berkata, Luo Feng, dojo Guntur kami dengan sepenuh hati mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Petik